Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Dan hari ini karena banyak pertandingan-pertandingan yang seru, lanjutan laga domestik yang sepertinya akan asik buat dibahas. Di antaranya ada Manchester United yang melakukan hal seperti biasa yang dia lakukan, melakukan habit yang biasa dia lakukan, yaitu dengan kalah 4-1 lawan Watford. Watford di bawah 15 ya di peringkatnya Watford kalau nggak salah ya. Dan terhentinya rekor bagus Arsenal setelah 8 kali menang berturut-turut dan langsung dibantai sama Liverpool 4-0. Yang satu lagi, kemenangan pertama Xavi Hernandez menangani Barcelona. Oke. Jadi kita mulai dari MU dulu mungkin. Ya, gue pikir komedian paling lucu, paling humoris tuh stand up komedian Chris Rock, Dave Chappelle, Kevin Hart gitu kan, Mr. Bean, Charlie Chaplin. Gue pikir mereka yang paling lucu. Ternyata Ole. Dan grup lawak gue pikir paling lucu tuh Bagito, Warkop DKI, Sri Mulat, grup-grup lenong-lenong Betawi. Ternyata paling lucu Manchester United. Aduh, gue nggak tahu, lucu semua sih. Maksudnya gini, kalau lu mau nyalahin Ole ada di situ ya gara-gara manajemen Manchester United yang masih mempertahankan Ole. Berarti ya yang lucu juga manajemen Manchester United, ya kan? Kalau di bawah pelatih ada lagi para pemain yang diatur sama Ole gitu kan. Memang nggak berkembang, strategi juga nggak jalan, tapi ya masa 4-1 sama Watford. Berarti pemainnya juga kocak-kocak juga, lucu-lucu juga. Udah gitu sekali lagi, terakhir fansnya ada yang Ole stay, Ole out. Walaupun sekarang udah banyak Ole out, jadi hiburan tersendiri buat kita. Jadi intinya adalah Manchester United adalah penghibur dunia. Ya mungkin kalau lu udah nonton YouTube yang menganalisa lebih dalam sepak bola, gue cuma bilang kalau Watford tuh gue nggak tahu filosofi apa yang diterapkan oleh Watford, ya kan? Dulunya tuh awal mula terbentuknya Watford tuh apa, ada visi misi ke depan apa buat sepak bola. Yang gue tahu Watford itu ya emang Watford, tapi kalau kita plesetin dikit, what kan apa, for untuk, what for untuk apa. Ternyata kita udah ada jawabannya. Itu kan pertanyaan, what for untuk apa. Jawabannya adalah untuk membantai MU. Sosokan si Maguire kalau golin gini-gini di timnas. Nih MU nih gini ini loh, sama siapa tuh yang golin terakhir tuh, ada diambil. Udahlah, kesian gue bahas MU, kesian. Udah, kita skip aja kalau bahas MU. Kita ke Arsenal. Ini Arsenal sebenarnya seru nih. Di minggu ini bener-bener seru. Arsenal, kemarin gue bilang Arsenal ini bisa menang lawan Liverpool. Karena kalau Liverpool masih punya rasa kemanusiaan. Karena menurut gue Arsenal adalah apa ya, ibarat orang yang baru sembuh gitu dari penyakit yang berat gitu. Udah penyakitnya tuh yang udah stadium 4, stadium 5. Jadi ketika dia di peringkat 20, Arsenal tuh kayak lagi di rumah sakit. Ya lagi harus diperawatan lah. Nah, setelah menang itu udah sembuh. Penyakitnya udah diangkat, biasanya orang sakit diapain? Perlakuannya sama warga sekitar, dienakin, kasih makanan enak, kasih buah, beliin bubur, mau apain diajak, dia mau ke ini itu dilakuin, dikasih terus. Sama Leicester udah dikasih terus biar sembuh. Arsenal dikasih lagi sama ya tim-tim yang Arsenal kalahin. Gue pikir Liverpool juga akan melakukan hal itu. Liverpool tuh ya udah nih, Arsenal baru sembuh dari penyakitnya, tapi gimana ini, tetap dibantai ya Liverpool. Ternyata tetap. Tapi emang ini Liverpool Chelsea nih, ya Chelsea oke lah ya di Liga Inggris oke.
bahkan gue Liverpool ngelihat Liverpool ini salah satu klub yang paling siap gitu. Bahkan buat UCL di Liverpool masih bahaya loh, masih banyak skuad-skuad yang kemarin masih saat dia jadi juara masih mereka pada orang-orangnya. Jadi istilahnya kalau Liverpool sekarang lagi ada di masa kejayaan, ya emang lagi di atas. Ini Liverpool paling serem-seremnya Liverpool sekarang menurut gue. Tapi gue salut peningkatan Arsenal dari Arteta yang mulai tahu karakter-karakter pemain muda. Ramsdale ternyata dia bisa bawel sebagai kiper, bisa ngatur-ngatur lini belakang. Kalau beberapa kali habis melakukan save, dia mengeluarkan pom energi biar pemain-pemain pada semangat. Udah mulai ketata nih. Tapi walaupun ya susah juga, masih muda. Lu pemain muda pasti kaget kalau ketemu pemain-pemain yang udah matang, apalagi kayak ketemu Salah umur 30-an, ketemu Henderson, ketemu Van Dijk mungkin di depan, di belakang. Ya 4-0 nggak apa-apa lah, gue bilang 4-0 buat Arsenal dibantai sama Liverpool. Jauh secara kelas jauh, pengalaman, jam terbang jauh, mental apalagi. Ya karena emang masih hijau kalau Arsenal menurut gue. Tapi perjuangan dan apresiasi, gue apresiasi buat Arsenal karena udah di atas MU. Sekarang kita ke Barcelona. Barcelona di bawah asuhan Xavi masih belum ada perubahan yang signifikan menurut gua. Bahkan dari formasi ya tetap masih 4-3-3, tapi ada beberapa hal yang diubah dikit. Salah satunya posisi pemain. Ya walaupun 4-4-3, gua pikir Xavi datang tuh akan narik De Jong ke DM, Sergio Busquets nggak kepake, tapi Busquets masih bisa main, masih bisa napas, jadi masih dipasang menurut gua. Nah, perubahan Xavi pertama adalah naruh Gavi di wing kiri. Dia main di kiri luar. Walaupun agak bingung awal-awal, lebih banyak bertahan, tapi ya babak kedua udah oke lah. Dia kasih assist, dia punya visi, dia punya misi, itu yang penting. Sama fisiknya juga, ya walaupun mungil tapi dia ngotot kok, berani tabrakan. Dia lebih berani daripada pemain-pemain yang lain mungkin, si Gavi. Nah, di samping Busquets ada De Jong, ada Nico. Nico ini pemain yang gue suka lah, lumayan, dan dibutuhkan oleh Barcelona menurut gue. Bukan pemain yang badan mungil kecil jago passing doang, tapi dia ya badan kuat, gede, dan bisa lari. Sering gue ngeliat beberapa kali Nico ini sprint, tabrakan, menang, intercept bola, dapet. Jadi untuk passing juga oke. Ini gue salut nih. Lu kayak ini deh, kayak tiba-tiba ngelihat Goretzka di Munchen gitu. Kayak dulu siapa ya Goretzka gitu, tiba-tiba ada Munchen masuk, fisioterapisnya masuk, ahli gizinya masuk, cocok main di Munchen, dapat ngeklop semuanya. Nah mudah-mudahan sekarang ada fisioterapis yang baru. Gue ahli gizi, gue nggak tahu ada perbaruan apa enggak. Ya ini pemain jadilah Nico. Mesti emang harus kayak Busquets dan De Jong mungkin yang buat jagain gitu di lini tengah. Nah, aduh, gue nama wing kanan Barcelona lupa namanya. Akmokik, aku nggak tahu deh ya, pemain Maroko. Dia langsung dikasih kesempatan sama Xavi starter, tapi emang belum jalan. Emang masih ngadet. Nah, si Akmokik siapa sih namanya, gue lupa lah ya. Ilyas nama depannya. Ilyas bilang di Twitter, saya memang gugup saat bermain, tapi setelah saya menyentuh bola, kegugupan yang ada di diri saya semua hilang. Tapi penonton yang gugup, gue gugup nonton si Ilyas. Ya, main juga masih biasa lah, tiki-taka yang belum ada perubahan banget. Koeman pernah melakukan itu juga, tiki-taka walaupun nggak tembus. Dan peluang lumayan. Gue lebih suka si Abdi itu dibacanya itu, gue nggak tahu Abdi main, dia lebih berani. Ini wing ya, gue bisa lupa sama Trincao lah ya, kalau Trincao mau isuin balik lagi apa enggak. Tapi rasa penasaran gue terhadap Trincao di Barcelona tuh minimal udah bisa diputus dengan adanya si Abdi ini. Masih muda, berani nyayat, berani duel, berani tarung. Ini lagi-lagi pemain yang dibutuhkan sama Barcelona ada di Abdi. Ya, walaupun gue kadang suka pengen masih yakin Demir mainin dong, Demir. Ya udah. Nah, masalah gol juga ya beruntung sih. Gue nggak tahu nih di penalti apakah ada sentuhan benturan atau emang diving atau ada pelanggaran yang gue nggak tahu peraturannya kayak gimana. Tapi penalti ya udahlah ya, di VAR juga terus penalti, jadi terima aja. Itu juga keuntungan buat Barcelona ya.
Ya 1-0 buat di awal-awal masih, awal datang ke Xavi masih lumayan. Karena menurut gue berprediksi, gue malah bilang mungkin Xavi akan jalan nanti 2 tahun 3 tahun setelah ada masuk pemain baru, ada pemain-pemain yang pilihan Xavi. Tapi kemarin gue ngobrol sama Coach Justin, dia bilang nggak, sekarang bisa Xavi kok, bisa langsung oke, kata dia. Ya udah, kita lihat aja nanti. Nah, masalah substitution, pergantian itu cuma Coutinho masuk ganti Gavi, Ricky Puig masuk. Nah, ini salah satu yang gue nggak setuju dari siapapun pelatih yang latih Barcelona kalau mainin Ricky Puig. Nggak pernah ada apa ya? Mungkin tujuan ganti pemain tuh kan banyak. Tujuan ganti pemain kalau lu udah 1-0, lu mau mengamankan skor, pilih pemain yang bisa buat bertahan, bisa yang buat lebih ngatur lini tengah. Kalau lu ketinggalan, mau nggak mau lu masukin pemain yang nyerang. Biar apa? Biar ngurangin pertahanan, tambah penyerangan, biar nyerang, biar skornya sama, kalau bisa membalikan kedudukan. Atau enggak emang lagi seri, lagi apa, masukin pemain biar nambah semangat, biar ngasih energi buat temen-temennya. Semua gue nggak ngelihat di Ricky Puig. Gue juga bingung sama fans-fans Ricky Puig. Apa sih? Lu ngelihat gak sih dulu gelandang-gelandang, ya mungkin standar ketinggian kalau Xavi Iniesta, tapi role model gelandang deh, ada gak di diri Ricky Puig? Siapa sih gelandang bagus? De Bruyne. Siapa lagi? Siapa ya? Gelandang-gelandang bagus lu sebut. De Bruyne, Xavi, Ozil kadang main, Kroos, Modric, Casemiro dah ya, maksudnya yang lain. Siapa role model gelandang lu sampai lu bilang Ricky Puig tuh bagus gitu? Referensi lu selain lu ngelihat Ricky Puig, siapa gelandang-gelandang dulu yang pernah bikin lu suka sama gelandang yang tipenya kayak Ricky Puig? Gue nggak ngerti. Ya mungkin itu aja. Gue nggak bisa bilang langsung jalan Xavi, nggak bisa. Xavinya juga kayak masih ngeraba lah dia. Gue bisa ngeliat Xavi kalau nanti kayak Dembele udah sembuh, udah ada Ansu Fati main lagi, udah ada beberapa variasi buat melakukan penyerangan, udah ada beberapa variasi mengembangkan bola, itu baru bisa Xavi kelihatan jalan. Tapi apresiasi dulu perjalanan kemenangan awal Xavi di menunggangi Barcelona 1-0. Ya udahlah, kita terima aja. Kita lihat nanti kedepannya kayak gimana Xavi Hernandez bersama Barcelona. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, Komentar Sepak Bola dengan Keso Tawa.